harap sih meskipun kita mempelajari surat seperti Roma yang highly theological gini ya, maksudnya kayak risalah teologis, tapi kita tetap bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, karena nggak ada ayat firman Tuhan yang terlalu ngawang-ngawang di atas sampai nggak bisa diaplikasikan dan dihayati, itu nggak ada. Tapi itu lebih kepada kegagalan kita mengintegrasikan doktrin pengajaran firman Tuhan di dalam keseharian. Problemnya itu di kita gitu, bukan di pengajaran Alkitabnya ya. 13 sampai 25 ya. Judulnya di situ di dalam bahasa Indonesia itu perjuangan hukum Taurat dan dosa ya. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Kita baca Roma 7 ya. Mulai ayat 13. Kita bergantian, jika demikian adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Demikian aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan ya, kita coba ulangin lagi ya. Saya kalau nggak salah ingat sih kita sebelumnya itu sampai ayat 15 atau 16 gitu ya. Mungkin maksimal 16 waktu itu. Tapi saya tetap masuk lagi di dalam 13 lagi supaya ini refresh kita ya. Jadi di sini ada ketegangan ya, seperti saudara lihat antara hukum Taurat dan dosa. Dan sudah dikatakan di dalam bagian sebelumnya bahwa hukum Taurat itu adalah kudus ya. Perintah Tuhan itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jadi hukum Taurat bukan merupakan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang membinasakan manusia gitu ya, bukan ya. Persoalannya bukan pada Tauratnya. Tapi saudara melihat di dalam bagian ini 13 dikatakan yang baik itu justru menjadi kematian gitu kan ya. Maksudnya Taurat waktu diberikan kita jadi tahu bahwa kita sudah melanggar Tuhan dan ya toh kita melanggar juga, dan itu berarti kebinasaan, kematian. Tapi terus kemudian Paulus menjawab sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Jadi melalui Taurat kita mengetahui dosa, dan dosa itu keburukannya lebih nyata lagi karena bahkan bisa memanipulasi Taurat. Hukum Taurat itu sendiri sebetulnya adalah rohani ya, 14 itu dikatakan hukum Taurat itu rohani. Tetapi persoalannya kita ini bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Itu istilah daging ya, sarx di dalam bahasanya Paulus itu hampir sinonimus dengan istilah dosa gitu. Meskipun ada perbedaannya, tapi seperti sudah membaca di sini ini dekat sekali kan. Kita itu punya sifat daging, kita ini kedagingan karena terjual di bawah kuasa dosa gitu. Jadi dosa itu seperti satu kuasa yang menguasai, akhirnya kita ini bersifat kedagingan ya karena dikuasai oleh dosa itu tadi. Nah, itu membuat apa gitu? Membuat ayat 15 dikatakan yang kita perbuat kita nggak tahu ya. Nah, ini bukan, sekali lagi seperti kita sudah bahas di dalam sebelumnya ya, kita nggak boleh mengerti ini sebagai satu excuse ya. Apa itu namanya? Saudara, seperti kayak membenarkan diri sendiri kita berbuat
sesuatu yang salah, yang jahat, terus kemudian kita bilang kita nggak tahu gitu misalnya. Itu Paulus pasti bukan ke arah sana. Tapi kalau saudara melihat di sini ya, di dalam ayat 15, saya mulai di sini aja ya, agak sedikit detail. Di sini ada dua ya yang ditulis. Satu tentang tidak tahu ya, apa yang aku perbuat. Jadi di sini ada doing kan ya, saya ada doing, perbuatan gitu. Ya, perbuatan itu bagaimana? Aku tidak tahu gitu ya, aku tidak tahu. Jadi ini kan tahu ya, atau pengetahuan. Jadi apa yang aku perbuat, aku nggak tahu gitu ya. Aku perbuat, saya nggak tahu. Bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Dari sini sudah melihat ada kehendak ya. Pengetahuan, kehendak, perbuatan. Sekali lagi ya, bukan dimengerti di dalam arti bahwa ini Paulus sedang membenarkan dirinya sendiri, bukan gitu. Tapi mau menyatakan berapa hebatnya kuasa dosa itu ya, merusak kehidupan manusia. Sampai yang kita perbuat itu, karena kita memang dasarnya budak gitu dalam hal ini. Orang yang dikuasai dosa berarti kan budak dosa gitu kan ya. Kalau kita membiarkan diri kita dikuasai dosa, ya kita budak dosa. Akhirnya orang itu jadi nggak ada pengetahuan yang benar gitu. Nah, sudah lihat di dalam dunia ya, ada orang hidup dikuasai dosa itu sampai nggak bisa ada nalar gitu. Saudara nggak bisa mengerti orang yang sudah terjebak gitu, sudah nggak bisa diajak nalar lagi gitu ya, nggak bisa diajak apa namanya saya. Ya sudah pokoknya sudah di situ gitu. Ya itu seperti orang yang jadi kayak nggak ada pengetahuan sama sekali gitu. Apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Maksudnya di sini Paulus mengatakan kalau dari perspektif Taurat ya, orang mau melakukan Taurat itu sesuatu yang baik, ya dia mau melakukan yang baik. Tapi dia nggak melakukan yang itu, dia bukan melakukan yang memang dia kehendaki, tetapi yang dibenci itulah justru yang diperbuat. Tapi dibenci, diperbuat, tapi juga nggak bisa keluar dari sana. Gitu. Sudah melihat nggak ini ya, kerumitannya menjadi manusia. Ini satu bagian yang highly anthropological ya sebetulnya, bicara tentang pergumulan jiwa manusia. Agustinus di dalam Confessiones itu mengomentari banyak tentang bagian ini, maksudnya Roma pasal 7 ya. Dia menggambarkan jiwa manusia itu seperti rumah yang terpecah gitu, a house divided. Maksudnya a divided soul, jiwa yang terpecah. Ya ini keadaannya seperti digambarkan oleh Paulus. Kita bukan nggak tahu apa yang baik, apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, Tuhan kan menanamkan itu ya. Bahkan orang yang nggak percaya pun juga ada hati nurani kan. Jadi sebetulnya bukan nggak tahu gitu. Tapi kita nggak ada kekuatan untuk melakukannya. Gitu. Jadi di sini seperti kayak kehendak kita itu jadi nggak mampu juga untuk betul-betul taat ya. Atau kalau Agustinus itu dia mengatakan kalimat seperti ini ya. Ini saya sedikit pakai Agustinus ya karena membantu juga untuk mengerti bagian ini. Meskipun dia punya agenda yang lain. Jadi dia bilang begini saya. Kita ini punya mind ya, punya akal ya, mind, akal. Itu kan memerintahkan body ya. Misalnya saya sedang menulis ini ya. Saya menulis ini kan ada mind yang sedang merencanakan saya mau menulis, akhirnya terus mind saya mengontrol tangan saya sampai saya menulis gitu kan ya. Dan ini langsung ditaati, betul kan ya? Kalau mind memerintah body itu langsung ditaati itu. Saudara mau bangun dari kursi ya bisa langsung bangun gitu, betul kan ya? Jadi kalau otak memerintah tubuh itu seperti kayak gampang gitu. Tapi Agustinus bilang, tapi waktu mind itu memerintah mind sendiri terjadi kesulitan gitu. Maksudnya apa? Maksudnya begini saya, kalau saya tidur ya sudah tidur aja, saya mau angkat ini ya sudah angkat aja. Antara perintah dari mind dengan doing yang mengangkat hampir kayak nggak bisa dibedakan kan ya. Seperti ya, even nggak beda 1 detik pun juga nggak. Ya kan ya, saya mau ngambil ini kan perintah dari mind dengan gini nih. Ini nggak ada 1 detik gitu, gapnya itu nggak ada 1 detik. Tetapi ya, waktu pikiran kita mau berkata kepada pikiran kita, justru ada tension gitu. Kita nggak bisa menguasai pikiran kita sendiri. Ini Agustinus ya maksudnya ya. Kita tahu ya kesulitan seperti ini ya, ada hari-hari, ada hal-hal, ada saat-saat di mana memang kita nggak bisa menguasai pikiran, sudah tahu kan ya. Kita mau menenangkan pikiran bagaimana ya pikirannya jalan terus gitu. Saudara kalau ada pergumulan sulit tidur, saudara ngerti kalimat seperti ini gitu. Sebetulnya mau tidur, tapi mau tidur aja nggak bisa gitu ya. Jadi ini
mind yang nggak bisa kontrol mind gitu. Jadi menurut Agustinus ini kenapa ya kalau mind memerintah tubuh langsung terjadi gitu ya, nggak ada persoalan. Tapi waktu mind mau meyakinkan mind, jadi ada konflik di sini. Ini jadi ada kayak seperti dua minds. Lalu waktu Agustinus bicara tentang dua minds, lah itu dia mendapati kenapa bisa ada dua pikiran itu. Nah terus kemudian dia menggambar ini namanya theological voluntarism. Dia bilang ini problemnya two minds ini ya, dua minds disebabkan karena kita itu ada dua kehendak. Ada double kehendak. Satu sisi antara mau, antara nggak mau, tapi ya mau, ya tahu kalau itu memang harus dilakukan baik, tapi juga enggan juga melakukan. Tapi tahu kalau sebetulnya memang harus melakukan. Saudara punya dong pengalaman seperti ini kan ya? Pasti ini kan pengalaman sehari-hari gitu. Misalnya mau mengampuni orang gitu ya, melukai kita ya. Tak tahu sih, mesti mengampuni itu tahu. Tapi mengampuni ya, mengampuni atau enggak ya? Atau nanti aja tunggu di surga, tanda Tuhan Yesus dulu gitu ya. Mengampuni enggak ini apa? Kalau Tuhan bilang mengampuni, ya udah di sana mengampuni gitu. Tapi saya pending nanti waktu saya di surga aja gitu. Nah kita tahu mau mengampuni, mesti mengampuni. Alkitab bilang juga kita diampuni. Tahu mau mengampuni tapi juga nggak rela mengampuni. Jadi menurut Agustinus ini problemnya itu bukan ada di mind gitu, tapi ada di will sebetulnya gitu. Problemnya itu bukan ada pada ini ya, pikiran gitu, tapi ini pada kehendak. Jadi kehendak yang enggak wholehearted gitu ya, yang enggak sepenuhnya, enggak sepenuh hati, itu yang bikin kita tuh jadi schizophrenic, jadi terpecah gitu akhirnya kepribadiannya. Maksudnya gini loh, dia mau mengatakan ya, kenapa kalau saya angkat ini langsung terjadi? Karena kita memberikan perintah ini dengan full will. Nangkep Pak saya? Full will, saya memang mau angkat ya, sudah angkat, gak ada persoalan gitu ya. Sudah tahu ada penyakit ini ya, neurotik ya, neurotik. Kalau bahasa Jerman namanya Zwangneurose, itu ini saya simptomnya, hopefully sampai gini saudara jadi tahu ternyata itu saya gitu ya. Orang sudah keluar pintu, balik lagi, sudah dikunci belum ya? Keluar lagi terus, sudah keluar lagi, sudah kunci saya, tapi lampunya sudah mati belum ya tadi? Buka lagi gitu. Itu Zwangneurose namanya gitu. Nah, Pak? Nah ini agak jarang ya, kita semua ada mungkin sedikit gitu ya, tapi jangan terlalu ini ya, jangan terlalu parah. Kalau terlalu parah sudah perlu ke psikiater loh. Ya kadang-kadang dikit-dikit ya boleh lah gitu ya, semua orang ada gitu nih memang gitu, cuma berapa parah gitu. Maksud saya begini loh saya, ini saudara tahu pengalaman kayak gitu ya, itu neurotik ya begitu namanya. Nah kan jarang ya orang lagi ngangkat ini terus habisnya ngangkat nggak ya, atau nggak ngangkat ya, atau ya, ini parah sekali neurotiknya kalau mau ngangkat gini pun kayak gitu. Kalau saudara balik lagi pintu sudah kuat, ya itu tanda kutip agak bisa dimengerti gitulah ya, berhubungan dengan keamanan. Tapi kalau saudara mau minum pun minum ya, atau minum ya, atau gimana ini? Indecisive urusan kayak begini nih kok aneh bener gitu kan ya. Jadi Agustinus bilang kalau urusan mind memerintah body dia langsung kayak begini, nggak ada persoalan. Tapi kalau tadi ya mengampuni orang, nah ini loh mulai neurotik, tahu nggak sih? Mengampuni ya, atau nggak ampuni, atau mengampuni, nggak mengampuni, Tuhan bilang mengampuni, ya udah nggak rela juga, tapi harus mengampuni, betul ya? Ini loh neurotik kan berarti kan, nangkep Pak saya? Neurotik ini nggak terjadi waktu ini gitu, tapi waktu mind memerintah mind itu jadi neurotik, jadi schizophrenic di dalam hal ini ya. Agustinus bilang ini problemnya karena kamu itu nggak memerintahkannya dengan segenap kehendak, nangkep nggak? Jadi kalau kita mind memerintahkan mengampuni gitu dengan sekehendak, pasti mengampuni gitu. Tapi karena kita nggak wholeheartedly ya, nggak dengan segenap kehendak, alias separuh-separuh kehendak, antara mengampuni dan nggak mengampuni, antara ini dan ini, mengasihi dan nggak mengasihi, antara datang kebaktian dan nggak datang kebaktian, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya ini ya bikin kayak begini nih ya, problem nggak ada kehendak yang utuh, akhirnya kehendaknya jadi dua, separuh-separuh, ya ini mengakibatkan orang itu akhirnya jadi ya itu terpecah gitu jiwanya gitu. Nah Tuhan itu mau menyelamatkan kita, dia mau berita Injil itu adalah supaya kita itu punya kehendak yang utuh gitu. Kehendak yang utuh untuk mengasihi Tuhan ya tentu saja maksudnya ya. Bukan kehendak utuh membenci orang, utuh sih utuh tapi utuh membenci gitu ya, nggak ada gunanya gitu. Tapi kehendak utuh untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah itu berita Injil itu membawa kita daripada keadaan jiwa yang terpecah, yang neurotik ini ya, yang kita nggak sadar. Karena kita pikir kalau urusan gini saya nggak neurotik kok, saya decisive orangnya.
Saya juga bahkan bukan orang yang bola-balik kunci pintu kayak gitu, sudah belum. Saya bukan orang kayak begitu. Iya, mungkin saudara bukan orang kayak begitu, tapi waktu urusan hal rohani, mungkin kita neurotik sebetulnya gitu. Agustinus mengingatkan ini ya, kalau kita terus bergantung kepada diri kita sendiri ya di dalam kelemahan kita, ya sudah akan gini terus. Ini cerita pengalaman pertobatannya Agustinus juga. Sudah tahu kehidupannya Agustinus ya, waktu masa muda itu dia betul-betul rusak gitu. Jadi tinggal dengan perempuan yang dia nggak pernah nikahi dan sampai punya anak dan sebagainya. Pokoknya hidupnya itu bejat gitu lah. Tapi terus kemudian dia tahu bahwa hidup ini nggak benar gitu. Karena mamanya itu terus menangisi dia, mendoakan dia dan sebagainya. Terus gitu ya. Tapi Agustinus nggak mengerti itu apa yang dikatakan oleh mamanya itu apa gitu. Dia sangat bangga sekali dengan pendidikan retorika yang dia kenyam, yang dia sendiri juga menjadi pengajarnya, highly educated in Greek and Roman culture gitu ya, Roman culture especially gitu. Tapi Monica terus mengingatkan ibunya itu, terus mengingatkan itu ya, yang Paulus katakan, kamu mesti belajar apa itu artinya iman, pengharapan, dan kasih ya. Ini kan Paulus ya. Karena kalau tanpa ini, ya kamu nggak akan punya true knowledge gitu. Agustinus kan sangat knowledgeable ya, dia orang pintar, pengetahuannya banyak. Tapi Monica mengingatkan, itu ya, kalau kamu nggak ada iman yang benar, nggak ada pengharapan yang benar, nggak ada kasih yang benar, itu nggak akan punya true content. Ya, ini bukan bahasanya Monica lah ya, ini sudah bahasa paraphrasing. Monica orang sederhana, bukan filosofer, bukan gitu. Dia pembicaranya pasti sederhana. Tapi kalau saya boleh terjemahkan ini nasihat dan ini ya, direksi of the heart, arah hati kita ya, kehendak kita, itu menentukan isi pikiran kita apa gitu. Sudah nangkep maksudnya ya. Jadi ini problemnya bukan di sini, katanya Agustinus problemnya ada di sini. Kalau di dalam reform, antropologi itu kita bicara bukan 3 tapi 2 gitu. Jadi mind, pikiran, rasio, dan kehendak. Kehendak ini ya, affection termasuk di sini gitu. Hati ya, afeksi, emosi, kehendak itu jadi satu gitu. Yang satunya lagi yaitu the mind, pikiran. Banyak orang berpikir kan mesti tahu gitu kan ya. Setelah tahu terus kemudian punya kehendak yang benar gitu. Banyak teroris itu pengetahuannya banyak itu bukan orang nggak terdidik gitu. Bukan orang terus bilang ya itu kurang pendidikan. Itu terlalu optimis dengan pendidikan. Kalau dia dididik gitu ya, dididik bisa lebih ini. Maksudnya dia kurang pendidikan beliau. Berarti percaya ini kekuatan daripada knowledge. Orang berbuat jahat itu karena kurang wawasan, kurang pendidikan dan sebagainya. Itu teroris ada yang dari luar negeri, sekolahnya di luar negeri dan sebagainya dan gelarnya tinggi, pengetahuannya banyak. Bukan orang bodoh. Jadi persoalan di mana Bukan di education berarti gitu. Atau kalau mau bicara education yang pasti bukan education of the mind. Bukan bicara tentang knowledge di sini gitu. Ini bicara tentang arah hati sebetulnya. Nah itu yang nggak ada pada Agustinus yang Monica bilang ya. Kamu punya pengetahuan sih boleh saja gitu ya. Banyak gitu retorika, belajar ini dan itu, kebudayaan dan seterusnya. Tapi yang penting itu adalah bagaimana punya iman, pengharapan dan kasih gitu. Kepada Tuhan ya, kepada sesama. Baru kita bisa isi pikiran kita itu benar gitu. Kita tahu lah problem ini ya, problem klasik orang yang tahu perbuatannya tapi nggak mencerminkan apa yang dia tahu. Karena dia punya motivasi yang lain di dalam hatinya. Mungkin datang ke gereja, ya, mungkin ikut PA dan sebagainya. Tapi bagaimana kita hidup di dalam keseharian kita, hati kita itu apa yang kita kasihi. Gitu. Ada orang mengasihi fame, ketenaran ya, ketenaran. Ada orang mengasihi ketenaran. Jadi yang dikasih itu ketenaran. Seluruh hidupnya akan diuber ke arah sana gitu. Dia sangat menikmati popularitas. Dan semuanya dikejar ke arah sana gitu. Ada orang desire-nya apa gitu. Penerimaan dan pujian orang lain gitu misalnya. Semuanya arah ke sana gitu. Teologi pun diarahin ke sana semua gitu. Karena apa ya? Karena arah hatinya mengejar itu gitu. Kita seringkali ini ya, kalimat-kalimat kita itu apa yang kita makan gitu ya, kita adalah buku yang kita baca. Saudara pernah dengarkan kalimat-kalimat kayak gini kan ya? Tell me where you live, I tell you who you are gitu ya. Ini ngawur banget lah kalimat gini ya.
Katakan kepadaku, kamu tinggal di mana? Di Menteng. Oh, saya tahu identitasmu apa. Ngawur banget lah kayak gini ya. Tapi dunia punya definisi kayak begini ya. Katakan kepadaku apa, lalu saya kasih tahu kamu identitas seperti apa. Variasinya bisa banyak sekali gitu. Katakan kepadaku apa yang kamu makan, saya kasih tahu kamu itu siapa. Misalnya, oh makan lu gitu, oh vegetarian gitu misalnya ya, atau apa gitu. Kita bisa mendefinisikan, mengidentifikasi manusia menurut ini, menurut itu dan sebagainya, boleh saja. Tapi salah satu yang paling penting ya, profil kita itu ya, apa yang kita kasih, ya itu kita gitu. Apa yang saudara dan saya kasih, ya itulah kita gitu. Kita jadi image-nya itu gitu. Kita jadi proyeksinya itu. Orang yang mencintai uang ya sudah, ya berarti dia gitu. Hidupnya itu mengasihi uang, serakah terhadap uang. Ya sudah, uang itu menjadi Tuhan ya. Dan dia akan created after that image uangnya, ala palsu itu gitu. Atau tadi fame dan sebagainya, saudara tambah sendiri lah ya. Ini kan list bisa diperpanjang sampai nggak ada habisnya gitu. Tapi kita itu adalah apa yang kita kasih. Kalau kita mengasihi itu ya kita akan didikte oleh apa yang kita kasih. Kalau yang kita kasih adalah Tuhan, ya ini boleh masih pakai istilah didikte, tapi ini didikte yang baik lah ya. Didikte yang membebaskan gitu maksudnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya kita akan didikte oleh Tuhan gitu. Kurang cocok lah pakai istilah didikte ya. Tapi intinya kita mengalami kebahagiaan karena kita bebas jadinya gitu. Kita nggak diperbudak. Jadi belajar dari Agustinus di sini ya. Dia mengingatkan kepada kita jangan terlalu optimis dengan ini ya, dengan apa itu? Pengetahuan gitu. Ini ya saya PA-PA seperti ini atau waktu saudara kebaktian di gereja manapun, gereja saudara atau gereja ini dan sebagainya. Kalau arah hati kita nggak berubah ya. Arah hati nggak berubah. Itu berarti pendidikan yang ngajar di sini gagal atau di sini nggak gagal, saudara yang gagal menerima dan menghayati. Sekali lagi ya, kalau PA seperti ini cuma tambah wawasan doang, tambah knowledge, your mind tuh makin lama makin besar gitu ya. Tapi nggak menyentuh kehendak dan nggak menyentuh arah hati dan sebagainya, itu pendidikan gagal. Gitu. Pendidikan yang nggak ada artinya sebetulnya gitu. Karena kita cuma jadi orang yang cuma tahu doang. Nyebelin lah orang Kristen kayak begitu, saya untuk apa juga gitu, nggak ada ini. Paling cuma bisa debat doang, cuma bisa nasihati orang lain, menggurui orang lain deh, tapi sendiri juga nggak tertarik untuk menghidupi. Jadi sekali lagi saya balik kepada bagian ini ya, problemnya ini bukan di pikiran gitu, bukan di pengetahuan kita ya, tapi di arah hati kita, yang kita kehendaki itu apa gitu. Dan balik lagi kepada Paulus mengatakan ya, ini Agustinus ya sebetulnya kan sedang membaca Paulus. Memang kehendak kita itu nggak sanggup untuk melakukan apa yang baik. Kita bukan nggak tahu bahwa Taurat itu baik, kudus, benar dan sebagainya. Tapi kita ini noirotik itu tadi gitu. Kita antara mau melakukan dan nggak melakukan. Ya by the way saya balik lagi ke Agustinus ya. Tadi ada kalimat yang lupa saya bilang tadi itu kalimat di ini ya, di Confessiones, di buku-buku pengakuan. Maksudnya dia bukan nggak tahu bahwa dia hidup seperti ini salah. Tapi waktu dia bicara tentang pertobatannya ya, dia sadar dia seperti kayak mau keluar. Tapi dia juga nggak bisa keluar. Waktu dia memutuskan saya mesti meninggalkan cara hidupnya seperti ini. Terus kemudian ada suara bilang, betul lu mau ninggalin. Jadi waktu dia mau bertobat ya, dia tahu mau meninggalkan itu, dia tahu apa yang baik. Ini sesuatu yang hawa nafsu dan sebagainya. Tapi dia juga waktu mau meninggalkan, benar nggak ya mau meninggalkan? Ada suara bilang, lu bisa apa hidup tanpa kita? Maksudnya suara hawa nafsu gitu ya. Itu dipersonifikasi di dalam tulisannya Agustinus. Dia bilang, apa sanggup lu sudah hidup bertahun-tahun lu bersama dengan kita, sekarang lu bisa apa hidup nggak pakai kita lagi gitu, mau pergi ke sana. Akhirnya dia maju mundur ya. Singkat kata sampai suatu saat ya, itu di dalam ceritanya Tuhan yang panggil dia gitu. Jadi pengalaman cerita pertobatannya sangat eksistensial. Dia mendengar suara anak yang sedang main-main gitu ya, take it and read it gitu. Dia pikir-pikir kayaknya nggak ada ya permainan yang ngomong kayak begini. Jadi dia merasa seperti kayak itu dari suara Tuhan gitu. Lalu terus kemudian dia buka Alkitab dan waktu itu dia ketemu surat Roma yang mengajarkan supaya kita meninggalkan kehidupan yang berdosa gitu. Nah, terus dia betul-betul bertobat di situ. Jadi kita melihat di dalam cerita pertobatan itu bukan dia dengan kekuatan kehendaknya ya. Kalau kita bergantung dengan kekuatan kehendaknya itu gang buntu, saya nggak ada orang bisa. Agustinus saja nggak bisa gitu. Paulus juga nggak bisa. Lalu terus jawabannya di mana? Ya kalau kita melihat dalam bagian ini yaitu undangan Tuhan
anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Yesus Kristus yang bisa membawa kita keluar dari situ. Tapi kalau sudah membaca dalam bagian ini yang diangkat ya, itu ketidakmampuan manusia waktu dia bergumul dengan kehendaknya sendiri. Kita itu cenderung kehendak kita itu ya itulah. Terkeping-keping kayak begitu ya. Dua kehendak. Ini nggak harus selalu 50-50 gitu ya. Bisa juga 38 dan berapa 62 gitu misalnya ya. Bisa atau bukan cuma 2 lagi jadi triple kali ya, triple quadruple jadi terpecah-pecah kehendaknya gitu. Antara ingin ini, ingin itu, ingin ini dan sebagainya. Dan terus terang kadang-kadang menyelami perempuan itu sulit ya, bukan kadang-kadang, sering kali ya cuy. Saudara mungkin bilang kita sendiri susah mengerti kita Pak. Apalagi Bapak. Oh, itu sedikit terhibur dari laki-laki ya. Wanita pun susah mengerti wanita, apalagi pria mengerti wanita. Keinginannya wanita itu sebetulnya apa sih? Coba saudara bisa define. Ada antara satu keinginan sama satu keinginan kita mau bikin pasangan kita gatuin, gak nyambung ya sebetulnya gitu. Atau 180 derajat bertentangan kan ini sebenarnya itu. Tapi ya dua-duanya dia mau gitu. Jadi ini sebetulnya yang mana gitu. Dan ngomongnya itu bukan beda 2 bulan gitu ya. Baru 2 menit yang lalu maksudnya ngomongnya gitu. Terus kita masih bikin integrasinya. Gimana ini integrasinya sebetulnya ini? Katanya orang sudah didengerin aja. Ini nggak perlu di make sense memang gitu. Emang nggak make sense. Jadi apa ya? Just to be listen. Cuma didengerin doang gitu ya. Tapi saya pikir ini bukan cuma problem perempuan. Ini problem semua manusia ya. Maunya manusia itu apa sih sebetulnya itu? Dia nggak bisa keluar dari keterjebakan ini ya. Kehendak yang 1, 2, 3, 4 dan semuanya berlawanan dan menghidupi kehidupan yang fragmentasi seperti ini ya. Itu juga pengalamannya Paulus. Saya baca lagi ya bagian ini ya. Ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kan biasanya bagian ini. Dia tahu dia mau berbuat ini, dia yang suka itu gitu ya. Taurat mengatakan, tapi dia justru ngerjain apa yang dia benci. Kenapa dia ngerjain apa yang dia benci? Gak ada kekuatan gitu, kehendaknya itu gak ada full force yang mengatakan saya mau mengerjakan ini, gak mampu. Maka ayat 16, jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Sekali lagi saya, waktu kita perbuat apa yang tidak kita kehendaki, yaitu yang jahat, yang berdosa itu ya. Hukum Taurat itu baik di dalam pengertian apa? Karena menegur kita, mengingatkan kita. Kamu serakah kayak begini ya, ini benar kan? Nah itu Paulus mengatakan di dalam hal ini ya, hukum Taurat itu baik karena memberikan kepada kita peringatan ya bahwa kita ini sedang melakukan sesuatu yang sebetulnya kita itu nggak menghendakinya, tapi kita tetap melakukannya juga. Ya ini namanya budaknya begitu kan ya. Budak itu apa sih? Dia nggak bisa punya kemerdekaan di dalam kehendak, di dalam keinginannya. Itu. Dia harus mengikuti masternya. Mengikuti yang menguasai. Dalam hal yang menguasai itu apa? Ya dosa maksudnya. Sebetulnya saya nggak mau kayak begini, tapi saya nggak mampu juga untuk keluar. Ini ya saya biasanya kita melayani orang-orang itu ya. Saya bukan sering ya melayani kayak gini. Cuma kadang-kadang ketemu gitu ya. Sering ini misalnya orang yang terjadi di dalam drugs. Sering tahu ya pergumulan orang terjadi di dalam drugs. Itu biasanya sering dikatakan dan saya cenderung percaya ini apa prinsip ini ya. Kalau dia sendiri nggak mau keluar gitu ya, itu sudah bisa dipastikan nggak bisa ditolong. Sedang dia sendiri mau komitmen, saya mau keluar dari sini, ini aja nggak tentu bisa. Kan maksudnya? Saya mau keluar dari sini, saya mau keluar, saya tahu ini nggak benar, saya mau keluar, tolong saya. Nah ini baru bisa ada. Ini pun juga nggak tentu. Ada orang yang komitmen kayak gini tengah jalan juga mundur lagi komitmennya ya, karena divided will tadi. Tapi ya orang yang sendirinya nggak mau keluar dari sana. Terus saudara, ayo saya tolong kamu. Saudara mimpi. Ini saya nggak bicara mujizat ya tentu saja gitu ya. Kalau Tuhan mau pukul dari kilat, ya itu lain lagi gitu. Mendadak dirubah hatinya itu mujizat dari Tuhan ya. Tapi secara manusia, secara kalkulasi manusia, kalau dia sendiri nggak sadar, dia nggak rasa perlu keluar, nggak bisa ditolong itu saya. Betul-betul nggak bisa ditolong. Nah, dia sendiri nggak mau, terus saudara yang mau coba. Saudara pernah menikah dengan orang yang nggak mau sama saudara, tapi karena kemauan saudara lebih kuat, ketidakmauannya dia lebih tipis gitu ya, akhirnya dia nikah juga dengan saudara.
Agak aneh sih kayak gini kan ya. Ada orang ditanya, kenapa kamu menikah dengan dia? Kamu kan iya, karena keengganan saya untuk menikah dengan dia lebih kecil daripada skalanya dia mau menikahi saya. Jadi akhirnya saya menikah juga dengan dia karena keinginan dia lebih besar daripada ketidakinginan saya. Wah kacau lah saya kayak gini. Kita tahu pasti bakal kacau gitu. Karena marriage kan bukan tentang kalah menang ya, bukan kolonialis kayak begini kan gitu. Tapi balik lagi saya. Kalau orangnya sendiri nggak mau ya, lalu kita yang mau gitu, saya maunya lebih besar daripada ketidakmauan kamu, kita nggak jalan juga gitu. Dia sendiri mesti mau, dia sendiri apa gitu ya, dia inginkan itu sebetulnya apa. Lalu terus kemudian ternyata dia mau ini tapi dia nggak bisa, perlu pertolongan ya, kita datang sebagai penolong gitu ya, karena dia nggak bisa berjuang sendiri, baru bisa ada pengharapan. Itu pun saudara tahu, nggak semuanya bisa berhasil kayak gini kan ya, ada yang tengah jalan akhirnya mundur lagi, terus ternyata ya, seperti Israel sudah dibebaskan dari Mesir, terus kemudian kebayang-bayang sama daging, kebayang-bayang sama fasilitas yang ada di Mesir, terus mereka ya, kita mundur lagi aja. Jalan kemana sih? Semuanya pasir kayak begini ya. Ibadah di padang gurun, kan Mesir lebih menarik dan sebagainya. Dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh master yang bengis, dipukul-pukul nggak apa-apa juga lah. Pokoknya ada fasilitas kan di sana. Itu yang ada dalam pikiran Israel. Tetapi waktu kita membaca, ya inilah kehidupan pergumulan jiwa manusia. Lalu Paulus mengatakan, waktu aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki. Maksudnya sebetulnya aku benci, aku tahu itu sesuatu yang salah. Dia realize, dia sadar bahwa hukum Taurat itu memang baik, karena mengingatkan gitu. Karena kalau nggak mengingatkan ya, jadi hati nurani kita juga nggak menegur juga kan ya. Kita bisa makin lama makin liar, liarnya nggak keturunan, saya bisa liar dalam hal ini ya, karena nggak ada lagi yang mengingatkan. Saya sedikit kasih perbandingan aja sederhana ya. Orang bilang di Indonesia ini, ya meskipun sekarang sudah agak ini sih, sudah agak beda ya, sudah ada shift ini. Tapi orang bilang kalau di Indonesia orang cerai itu lebih ada pressure ya saya, daripada di luar. Di luar mah cerai-cerai aja gitu, siapa yang ngurusin dulu gitu kan. Tapi kalau di sini masih ada orang tua, mertua, ada tetangga, ada banyak sekali kontrolnya gitu kan ya, sehingga mau cerai mesti pikir bener nggak sih mau cerai ini gitu. Ya itu semacam hukum Taurat gitu ya. Memang nggak mengubah hati kita, karena mengubah hati kita itu Roh Kudus ya, itu Tuhan sendiri, itu anugerah Tuhan gitu. Tapi paling nggak ini jadi apa ya? Jadi rem, jadi apa ya? Peringatan gitu, jadi mempersulit ya. Pagar-pagar yang bikin kita itu nggak bisa sembarangan apa ya? Mengumbar nafsu kita gitulah ibaratnya. Karena ada kontrol masyarakat, kontrol keluarga. Ya. Ini sesuatu yang baik di dalam hal ini. Ya. Maksudnya mirip seperti fungsi Taurat. Saya terusin di dalam ayat yang ke-17. Tapi itu sebenarnya Paulus mengatakan, ya kalau demikian, ya waktu saya berbuat apa yang tidak aku kehendaki, gitu ya, maksudnya perbuatan yang berdosa itu. Paulus bilang, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Nah ini kalimat bahaya sekali loh saya. Kalau kita salah baca, bukan Paulus salah tulis ya, bukan. Tapi kalau kita salah baca, kita bisa ngawur sekali pemahamannya. Yang dimaksud Paulus di sini bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang di dalam aku. Maksudnya dia mau mengatakan, saya ini dikuasai oleh dosa. Nah kuasai, yang bikin saya melakukan ya ini dosa, ini kuasa dosa, sampai akhirnya saya nggak bisa apa-apa, terus kemudian menjadi victim daripada dosa, dan akhirnya melakukan apa yang tidak aku kehendaki. Nggak ada kekuatan. Paulus juga sedang mengatakan, ini bukan saya loh ya, saya sih nggak berdosa, itu kan si dosa itu kan. Jadi yang mesti ditengking dosa, si ini itu nggak ada persoalan gitu. Bukan itu arahnya saya, bukan. Sudah mesti berhati-hati dengan ini ya, dengan teologi yang akhirnya apa itu namanya, teologi apapun saya, yang akhirnya mendorong saudara untuk lebih suka excusing yourself, lebih mendorong saudara untuk apa? Excusing apa ya saya? Membenarkan diri saudara sendiri. Gitu. Ini bukan saya yang datang telat hari ini, tetapi dosa yang membuat saya jadi saudara nggak pernah bertobat, nggak pernah tanggung jawab dan sebagainya. Seperti Paulus lagi ya, Roma 7 ayat yang 17 gitu. Paulus bukan itu maksudnya, despite kalimatnya bunyi seperti ini ya. Yang dimaksud Paulus itu ketidakmampuan diri, ketidakmampuan saya ini ya, untuk berbuat apa yang baik. Karena dosa yang sedang menguasai, dosa yang di dalam aku, itu membuat saya ini jadi
Ya begini, akhirnya nggak bisa keluar. Maka itu dia menyambung di dalam ayat 18 supaya kita nggak salah mengerti bahwa seolah-olah ini dosa terus ini aku. Kalau aku sih suci, kalau dosa ya dosa. Itu yang membuat dosa bukan aku. Akunya tetap suci. Dia bukan ngomong gitu. Dari mana kita tahu? Ayat 18 ya. Ayat 18 dia bilang sebab aku tahu bahwa di dalam aku ya, di dalam aku. Di dalam siapa? Di dalam aku ya, di dalam Paulus, di dalam saudara, di dalam saya. Di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Ya, dia nggak sedang excuse dan di sini sudah tahu kan ya. Dia nggak bilang itu dosa yang melakukannya, dasar dosa yang dari luar itu ya. Kalau saya sendiri saya bersih sebetulnya, tapi dosa yang bikin saya ini dan sebagainya. Bukan loh. Paulus bilang di dalam aku itu nggak ada yang baik sebetulnya. Jadi dosa itu ya di dalam dia juga, menguasai dia. Dia bilang di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Jadi bukan excuse ya, dia tahu bahwa dia dari dirinya sendiri nggak ada kebaikan. Sudah tahu salah satu kesulitan ya di dalam pertumbuhan spiritualitas itu kalau orang merasa dirinya baik. Orang merasa dirinya baik, ya, itu sulit sekali bertumbuh dan sulit ditolong. Saya khawatir orang ini justru malah belum lahir baru mungkin. Saudara jangan salah loh, orang seperti itu mungkin benar-benar bisa baik secara ukuran masyarakat. Dia suka kasih, generous gitu ya, suka tolong orang, mungkin saja gitu. Suka minjemin orang terus habis itu sudah nggak usah bayar lagi. Oh bisa kayak begitu. Lalu dia merasa dia baik. Harusnya dia merasa dia baik gimana? Dia rasa semua orang itu berutang sama dia. Dia nggak sadar dia berutang sama Tuhan. Orang yang selalu pikir orang berhutang sama dia ya. Tapi dia sendiri nggak punya hutang sama orang lain dan terutama nggak punya hutang sama Tuhan. Itu bahaya sekali sudah kerohanian. Dan biasanya ini timbul di dalam diri orang-orang yang tanda kutip baik memang gitu. Bukan pejamret, bukan tukang todong, bukan orang yang generous ya, orang yang mengasihi gitu ya. Orang yang seperti suka berkorban gitu. Tapi terus kemudian dia lihat saya baik, situ nggak pernah berkorban, saya berkorban terus gitu ya. Saya baik. Ini orang kayak begini selalu ingat jasanya terus ya. Ingat dia punya jasa, kelebihan dan sebagainya. Yang dia lihat itu orang selalu berhutang kepada dia. Jangan-jangan waktu di gereja pun dia juga mikir kayak gini. Gereja pun juga berhutang sama saya. Nah akhirnya tinggal satu step lagi. Tuhan pun juga kayak begitu ya. Juga utang sama saya. Sudah hopeless ya, nggak ada pengharapan. Makanya berbahagia ya sudah. Berbahagia kalau kita itu masih ada pengalaman ditolong dan dikasihani orang lain. Itu berkat. Saudara jangan sombong. Waktu kita bisa dikasihani orang lain itu menciptakan perasaan keberhutangan, betul nggak ya? Masih bisa ngikutin saya tuh? Kalau nggak ada amin dan nggak ada haleluya di sini. Nah, sekali lagi ya, waktu saudara dikasihani dan ditolong orang lain itu setidaknya menciptakan perasaan keberhutangan. Nggak apa poin ini? Meskipun di dalam kekristenan kita tahu kekristenan itu lincah, saudara berhutang sama A nggak harus bayar A. Kekristenan itu lincah gitu. Saudara berhutang sama A, saudara bisa bayar ke yang lain. Oke. Gitu. Kita nggak harus terlalu kayak orang main pingpong dari situ ke sini ke situ ya. Kamu ulang tahun nggak saya kado, ntar saya ulang tahun kamu kado muter-muter tok gitu ya. Sudah nggak usah dibuka aja ya. Ntar lain kali pindahin gitu, dorong-dorongan kado gitu maksudnya. Jumlahnya sama nggak ada yang rugi gitu kecuali siapa yang mati duluan rugi. Tapi saya kalau di dalam kekristenan kan ini ya kan lebih luas. Ya. Tapi poinnya saya tetap gitu. Maksud saya adalah kalau kita banyak pengalaman ditolong ya, ditolong orang lain, ditolong Tuhan ya, kita punya perasaan keberhutangan. Itu sehat gitu. Jadi kita ini mendorong kita untuk berbuat baik akhirnya karena kita ini berhutang gitu. Tapi celaka orang yang pikirannya itu saya menghutangi gitu. Saya menghutangi orang lain. Orang lain itu berkewajiban balas buat celaka ini kayak gini. Lebih baik kita pikir saya yang mesti bales gitu. Itu lebih benar dalam hal ini ya. Dan untuk bisa keluar kalimat saya yang bales itu dia perlu utang namanya gitu. Saya bukan mengencourage saudara utang kanan kiri, bukan itu ya ini poin. Kita mulai ini saya pinjam uang itu sesuai dengan khotbah hari ini. Saya bukan ngajarin utang itu maksudnya saya, tapi perasaan keberhutangan maksudnya. Saya balik lagi ke sini ya. Paulus bilang di dalam diri saya itu nggak ada sesuatu yang baik. Jadi dia bebas dari perasaan bahwa dia itu baik, berjasa, ya. Dia bilang di dalam aku sebagai manusia nggak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Memang saya punya kehendak, tapi saya tahu kehendak saya ini diperbudak oleh dosa. Saya nggak melakukan apa yang baik, seringkali melakukan apa yang
yang nggak baik. Sudah punya pengalaman ya, kita ngamuk, marah terus marahnya itu kebacut gitu ya, keterusan. Setelah marah selesai kita nyesel, kenapa ya marah sampai kayak gitu tadi? Pernah saya, saudara, saya bukan pemarah. Orang yang terlalu lunak juga bisa nyesel saya. Mungkin dia nyesel, kenapa saya nggak tegur tadi gitu ya. Bisa nyesel yang balik lagi gitu. Tapi intinya saya, waktu kita melampiaskan nafsu secara nggak terbendung itu ya, kita tahu bahwa kita itu seringkali memang nggak bisa menguasai kehendak kita. Kita memang ada kehendak, tapi bukan melakukan apa yang baik. Jatuh lagi dan lagi. Gini lagi dan gini lagi. Kadang-kadang kita melihat kehidupan orang lain, kita bisa lebih peka terhadap kehidupan orang lain ya sayangnya gitu. Daripada kelemahan kita sendiri kan ya. Kita lihat ke gitu, sudah punya pengalaman lihat hidupnya orang lain terus lihat, ini orang kok pergumulannya di sini terus ya. Dari dulu loh, gini terus loh. Ini sudah tahun ke-15 coba. Dan masih jalan di tempat di sini terus gitu ya. Lalu kita jadi jengkel, nggak ada pelajaran lain apa gitu kan ya. Kelemahannya di sini lagi. Sudah dikasih tahu jatuh di situ lagi. Mungkin kita sebenarnya juga sama sih, cuma kita nggak terlalu peka sama kita punya kelemahan. Kita lebih peka sama kejatuhannya, kelemahannya orang lain ya di dalam hal ini. Dan ya itu pengalaman Paulus ya. Ini nggak ada sesuatu yang baru. Paulus bilang ya ini memang kehendak ada di dalam aku, tapi bukan untuk melakukan apa yang baik. Karena bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang menurut Taurat itu, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat, yang aku perbuat. Jelas ya, sampai bagian ini ya. 19 saya nggak perlu komentar ya, ini jelas sekali ya. Sekarang saya masuk ke 20. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, yaitu apa? Yang jahat atau yang baik? Yang apa? Ya jangan ketukar-tukar loh. Saya ini lama-lama baca gini bisa bingungnya tidak kehendaki apa sih sebenarnya gini? Saya sih sebenarnya cuma makan gitu aja sudah. Yang dimaksud Paulus itu ya, yang ku kehendaki sebetulnya adalah apa yang baik, yang benar. Tapi dia nggak ada kekuatan gitu. Dia melakukan apa yang dia benci, yang tidak dikehendaki, yang melawan Taurat itu maksudnya. Jadi waktu kita membaca ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang aku benci, yang jahat itu, yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Paulus mengatakan, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dosa itu membuat diri kita akhirnya dikuasai. Sehingga dosa itulah yang menjadikan kita itu jadi budak. Nah, itu yang dibilang dalam ayat ke-20. Demikian aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi gini saya pakai ilustrasi terang aja ya. Ilustrasi terang itu simpel. Waktu kita berusaha menerangi, kita itu berperang dengan kegelapan. Jadi ada terang, ada gelap. Ada orang bilang ya, ini terang itu create shadow. Sudah pernah mikirin ini nggak ya? Ini mana sih, ini jangan jelas sumbernya sih soalnya ya. Jadi shadow-nya juga banyak. Ini anggaplah yang sini lah ya. Ini sudah tutup mata dulu ya. Anggap ini terangnya yang situ ya. Ini nih, bisa lihat nggak saya? Sudah bisa lihat nggak ini? Nggak kelihatan. Ya mungkin mic ini lagi. Mic ini lebih jelas saya. Mic ini kan terangnya dari sana. Lalu di belakangnya creating shadow. Shadow-nya sih maksudnya tipis gitu ya. Kalau ini sih lebih besar lagi. Kalau saya pakai tas lebih jelas lagi. Shadow-nya, nah gini kan ya sudah. Ini benar-benar ada shadow di situ gitu ya. Ini kan sisi sini ini terang, tapi creating shadow di belakangnya. Di mana itu terang itu nggak ada. Maksudnya apa sih? Ya itu, maksudnya kita menghadap terang. Yang di belakang yang dilihat itu orang yang nggak menghadap terang, orang yang nggak mau lihat terang, ya cuma bisa lihat sesuatu yang gelap di dalam itu. Bahkan kita sendiri itu creating shadow, tidak jadi ya ini saya panggilan gitu ya, seperti kayak waktu memberitakan Injil, seperti membelah orang jadi dua. Tapi poin yang kita mau katakan di sini adalah waktu terang itu datang ya, ada pergumulan untuk berperang dengan kegelapan antara terang dan gelap ya, antara keinginan yang baik dengan keinginan yang tidak baik. Tadi loh ya, nggak bisa dengan full force tadi ya. Problem 2 kehendak tadi. Waktu saya mau melakukan yang baik, katakanlah saya sudah mau melakukan yang baik, katakan 80% gitu ya. Melakukan apa yang baik, still ada 20% yang tarik ke belakang. Masih ada 20% yang menarik ke belakang. Nah, Pak saya. Seperti kita ada bagian yang terang, ada bagian yang gelap yang menimbulkan shadow itu tadi, yang di belakang.
seperti sulit sekali saya untuk betul-betul punya keinginan yang sepenuhnya baik. Jadi Paulus kemudian mengatakan di dalam ayat yang ke berapa tadi? 21 ya. Hukumnya itu seperti itu. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Memang kita ini bukan di sorga, kita masih di dalam dunia. Ada peperangan ini. Gitu. Waktu saudara mau melayani, waktu saudara mau rajin ya mengikut Tuhan, waktu saudara mau memperbarui kehidupan keluarga, ya mulai itulah ada peperangan. Gitu. Tapi kalau saudara santai-santai, diam-diam, ya sudah hidup ya begini saja, nggak terlalu ada perlawanan. Di mana ada terang bercahaya, di situ gelap itu makin gak rela gitu dalam hal ini. Ini prinsip saya. Nah, kalau sudah melihat di dalam kehidupan Paulus ya, itu dia banyak sekali gangguan di dalam kehidupannya. Orang yang cinta Tuhan itu di dalam kehidupannya itu banyak sekali peperangan. Ini kalimat ngawur ya, ini kalimat sinis ya, kalimat ironis ya. Kalau saudara mau hidup santai ya sudah, hidup tenang-tenang yang peaceful, peace yang salah, ya sudah nggak usah terlalu ngoyo untuk Tuhan. Sudah santai-santai aja, hidupmu akan tenang. Tapi itu tenang yang membinasakan, tenang yang terus kemudian berakhir di neraka. Karena itu bukan orang yang lahir baru. Orang yang lahir baru itu berperang untuk Tuhan. Tapi waktu kita mencoba untuk hidup taat dan di situ mulai masuk berbagai macam serangan, saudara jangan discourage itu karena kuasa Tuhan kan lebih besar. Itu yang dikatakan Paulus di sini. Tapi kita mau berbuat baik yang nggak ada dorongan jahatnya sama sekali. Kita mau semuanya terang nggak ada gelapnya sama sekali. Ya nanti langsung itu di sorga gitu ya. Selama masih di sini itu nggak bisa seperti itu. Justru ini latihan yang Tuhan mau, dan Alkitab sudah mengatakan waktu mau mengerjakan, melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada pada. Ada aja gitu ya, bikin masalah gitu ya. Ada yang narik gitu ya, ada yang ada yang ngerem gitu sebenarnya, ada yang nggak rela. Gitu. Nah itu kita mesti punya kepekaan itu ya. Kita nggak bisa melawan dengan kekuatan sendiri, nggak mungkin. Kita cuma bisa berperang bersama dengan Tuhan. Tapi Paulus belum masuk ke sana ya. Paulus di dalam ayat 20 dia masih mengatakan ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Jadi di dalam batinku ya. Sebetulnya saya itu suka gitu dengan hukum Allah. Saya bukan nggak tahu, saya suka. Tetapi kemudian dia mengatakan di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi ada keinginan, ada kesukaan melakukan yang baik ya. Tapi kita ini ya ada kedagingannya ya. Yang melawan, yang mencoba untuk berperang, yang nggak rela seperti Agustinus tadi. Sudah mau bertobat terus ada suara bilang, lu yakin lu nggak mau hidup bebas kayak begini lagi? Lu yakin hidup penuh dengan self control? Apa nggak enak seperti ini? Kamu sudah hidup kayak begini bertahun-tahun menikmati seks secara bebas, kamu tetap gini aja. Yakin lu bisa hidup tanpa itu? Akhirnya maju mundur, ini gimana ya? Antara rela nggak rela, bisa nggak bisa dan sebagainya. Itu yang dikatakan Paulus juga di sini. Waktu melihat batinnya, dia tahu batinnya itu suka akan hukum Allah. Tapi di dalam anggota tubuhnya dia melihat hukum lain yang berjuang melawan akal budinya yang sehat itu ya. Ayat ke 24 ya, akhirnya apa saya? Ini Paulus bilang, aku ini manusia celaka. Aku manusia celaka, gak buntu. Gak ada jalan keluar. Self condemnation. Dia mengutuki dirinya sendiri. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Baru setelah itu ya. Baru setelah itu dia masuk ke 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya mau tegarin yang 24 ya. Yang 25 kita sudah tahu. Yang 24 nggak bisa dibaca kalau nggak ada 25 ya pasti ya. Dia bisa kalimat seperti ini karena ada 25 ya. Yaitu karena ada Yesus Kristus yang akan melepaskan. Tapi poinnya saya mau katakan ya. Orang yang nggak sadar keterkutukan dirinya ya, bahkan nggak mengutuki dirinya, waktu dia sadar dia nggak bisa keluar, itu susah untuk mencerna Injil sebetulnya. Sekali lagi, orang yang nggak sadar bahwa dia itu setengah mati, nggak bisa keluar daripada yang jahat itu, mau melakukan yang baik tapi nggak mampu lagi, terseret lagi kepada yang jahat, yang nggak ngerti pengalaman ini ya, itu
nggak bisa mengapresiasi Injil. Jadi mau diberikan Injil itu apa? Injil itu membebaskan saudara dari dosa. Oh, gitu toh. Saya sudah tahu itu. Itu kan yang bilang dari suamimu zaman dulu gini lagi, saya sudah tahu. Karena dia nggak ngerti beratnya peperangan untuk keluar melawan kehendak yang kita benci, yang kita sudah nggak mau melakukan, tapi kita melakukan lagi dan melakukan lagi dan melakukan lagi. Dia ada kekuatan untuk keluar. Pengalaman ini kayak nggak ada. Berarti dia nggak sadar, saya berarti kalau dia sedang diperbudak oleh dosa. Orang yang seperti ini, saya maksud saya adalah orang yang nggak mengerti ayat 24, nggak akan mengerti ayat 25. Kalau kita nggak bilang aku ini celaka, hidup ini miserable, nggak bisa keluar, siapa yang bisa melepaskan aku daripada tubuh maut ini? Kalau nggak ada kalimat ini, saudara, nggak ada Yesus Kristus yang di ayat 25 itu nggak ada. Orang kalau ini, saudara, nggak sakit, ya, saudara tawari berbagai macam suplemen, ya, suplemen ini, suplemen panu, kadas, urat, singgung dia, atau kasih ini parfum untuk bau yang badannya nggak enak. Saya bau apa gitu, sampai lu kasih parfum yang konsentrat kayak begini gitu ya, saya jalan gitu, bisa menularkan keharuman gitu. Mana perlu lagi parfum-parfum kayak begitu, jadi tersinggung. Saya mau bilang apa sih? Kalau kita nggak tahu kebauan kita sendiri, kebobrokan, sakit penyakit kita ya, itu mau bicara parfum, obat dan sebagainya, itu nggak ada yang bisa appreciate, malah tersinggung kan. Alkitab bilang jangan buang mutiara kepada babi, jangan buang mutiara kepada babi. Orang yang nggak sadar bahwa dia bergumul dengan dosa, orang yang terus dia pikir dia baik, ya dia cukup dan sebagainya, dia bisa selalu menang mengatasi segala pencobaan. Orang kayak gini saya gak bisa dengar Injil, gak bisa dengar Injil. Injil itu bukan merupakan good news, karena gak ada bad newsnya, tahu gak sih? Good news itu kan baru, kabar baik itu kan baru bisa di-appreciate, baru bisa dimengerti kalau kita berarti bilang keadaan buruk kan. Nah kalau gak ada yang buruk, apanya isi kabar baik? Maka sekali lagi ya, ini pengalaman 24 ini penting sekali. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Helplessness itu, hopelessness ya, ketidakmampuan, ketidakberdayaan ya, ketidakadaan pengharapan dan sebagainya. Ini penting bagian ini. Kecuali kita sadar, kita betul-betul bangkrut secara rohani, baru kita bisa mengerti apa itu Injil. Ini yang dibilang Matius ya, di dalam khotbah di bukit pembukaan yang pertama. Berbahagialah mereka yang miskin rohaninya. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Ya, dari pengertian kebangkitan rohani baru kita sadar gitu, good news itu apa, yaitu Injil Yesus Kristus. Saya beberapa kali mengatakan sukacita kita yang tertinggi itu sangat bergantung dengan apa yang menurut saudara sukacita paling tinggi. Nah, maksud poinnya. Yang menurut saudara paling sengsara itu apa? Ya, nanti sukacitanya itu sebaliknya. Saya beri contoh ya. Paling sengsara punya sengsara di dalam dunia ini adalah uang kurang. Misalnya. Maka the good news is apa tuh? Kasih tahu, iya punya uang banyak. Kan ya? Nggak mungkin sudah punya sengsara itu adalah kemiskinan gitu. Maka the good news adalah minum teh. Itu nyambung, saya nggak nyambung seperti mana sih? Kalau kesengsaraan itu haus, sukacita itu adalah minum, nah itu nyambung. Kan semuanya nyambung. Jadi kita mau mengerti sukacita Injil, saudara mesti mengerti dukacita yang terbesarnya itu apa. Dukacitanya itu nggak bisa keluar daripada kehendak yang membelenggu ini loh saya. Kalau kita nggak punya pergumulan dukacita ini, kalau dukacita saudara lebih kayak nggak bisa beli tas lah, nggak bisa inilah, suami nggak mengerti saya dan sebagainya. Dan saudara pindah ke suami yang bisa ngerti ya. Di suami bisa mengerti lah. Itu kan good news-nya jadi itu. Gitu. Kita punya bad news apa sangat bergantung itu, lalu kita punya good news itu apa. Injil itu good news. Alkitab bilang Injil itu kabar baik. Itu kabar sukacita. Nah sekarang kita tanya sukacitanya apa? Kalau menurut Paulus, yaitu sukacitanya yaitu apa? Kecelakaannya gitu ya. Kecelakaannya itu apa? Apa sih? Keterpecahan kerja ini tadi bergumul dan dosa gak bisa keluar ya. Dosa yang memperbudak ya, menguasai memperbudak diri kita.
Jadi kalau kita bertumbuh ya, kita mesti punya kekayaan rohani ini makin lama makin kuat, makin kuat. Saya lagi kutip itu ya, kalimat Dostoyevsky. Hell itu apa sih? Hell, neraka itu apa ya? Neraka itu dia bilang, itu adalah ketidakmungkinan lagi untuk mencintai. Sangat bagus ya kalimat itu. Neraka itu bukan orang nggak bisa tidur nyenyak lah atau apa, di kanan kiri seperti kayak ada bara gitu, gerak sini langsung kena bara. Ya itu Alkitab memang ada menggambarkan dengan siksaan-siksaan seperti fisik gitu ya. Tapi untuk menolong kita mengerti siksaan rohani ya maksudnya. Tapi Dostoyevsky itu saya percaya salah satu pemikir yang capture ya, bisa menangkap betul-betul intinya itu. Gak bisa mencintai, hidup dikuasai oleh benci, itu betul-betul neraka. Tapi nggak banyak ya orang sadar ya, dengan keadaan seperti ini. Hidupnya itu nggak bisa mengampuni, dikuasai oleh hati, kebencian dan sebagainya. Tapi dia menghibur, nggak apa-apa. Saya kan masih kaya, kan saya punya uang. Itu yang dilakukan. Celakalah kamu. Di dalam kekayaanmu kamu mendapatkan penghiburan. Kamu menipu diri dengan kekayaan, penghiburan kamu letak di situ. Padahal kamu itu nggak bisa mengasihi sebetulnya. Itu celakalah kamu. Kata Nabi 60. Jadi orang seperti ini saya nggak sadar ya. Penyakitnya itu nggak sadar. Dia melarikan diri kepada penghiburan yang lain. Mungkin penghiburan alternatif bisa banyak sekali. Saya bisa minum lah, bisa apa, bisa pergi ke Disneyland perhaps ya, sambil ke Disneyland sambil melupakan. Atau mungkin pergi ke bioskop nonton film, jadi masuk ke dalam realita yang lain gitu. Escaping the reality dan seterusnya. So, apa sih bisa luar biasa banyak. Tapi intinya adalah dia nggak berani menghadapi keadaan miserable. Gitu. Tapi Paulus masuk kepada kedalaman itu. Dia berani menghadapi dirinya yang memang celaka ini, yang nggak bisa keluar. Itu dia hadapi. Dia soroti, dia bukan menutupi ini. Karena dia nggak menutupi ya, karena dia menelanjangi dirinya. Ini baru dia bisa mengerti Injil. Ya. Kalau kita, sekali lagi saya nggak bisa menekankan ini sampai gimana ya. Nggak cukup kata-kata saya, tapi intinya sederhana lah saya. Kalau kita nggak mengerti kecelakaan kita ya, kita nggak akan mengerti kemuliaan Kristus yang di dalam ayat 25 itu kita nggak mengerti apa. Jadi cuma slogan Yesus Kristus, cuma 3 nama doang. Tapi bukan satu kehidupan yang seperti kayak Alkitab bilang. Ini satu mutiara ya, pedagang menemukan mutiara. Sudah tahu kan ya, ada perumpamaan itu kan ya. Lalu dia tinggal semuanya dia kejar itu dapat mutiara. Itu mutiara Injil, itu Kristus maksudnya. Tapi betul nggak sih kehidupan kita seperti ini? Sudah betul kan? Benar-benar Injil ini mutiara. Yang lainnya seperti sampah gitu, nggak ada artinya. Ini Kristus ini seperti mutiara yang paling berharga. Saya buang semua yang lain supaya dapat ini. Betul, itu kehidupan kayak gitu. Kita kayak gitu. Kalau kita jujur ya, banyak enggaknya. Kita banyak berduka cita tuh hal yang remeh-temeh. Kita berduka cita tuh hal-hal yang kecil-kecil gitu. Maka karena kita duka citanya kecil-kecil, duka citanya juga kecil-kecil. Nah, sudah pernah lihat anak kecil ya? Nggak ada mainan, nangis, gitu mainan pecah, nangis, gitu aja. Udah lah kita beli mainan, langsung sorga gitu. Kita orang dewasa lihat ke bawah, ya orang dewasa ada sedikit prihatin ya. Nah, sudah bisa mengerti apa saya bilang? Gak bisa mengerti ya. Anak kecil mainannya rusak, sedih banget gitu, kayak pengalaman neraka gitu ya. Terus kita benerin, langsung senang gitu ya. Kita dalam, ini bukan menghina, bukan gitu, tapi perspektif kita orang dewasa, kita akan lihat, ya ini namanya anak kecil ya begini gitu. Tapi kalau saudara dewasa, orang dewasa, terus dia nangis gitu ya, karena mainan, masih ada mainan, bonekamu itu rambutnya kecabut satu, sama suami gimana boneka? Ini apa sih sudah kayak gini? Ini kan aneh kan gini kan? Duka citamu kok di dalam level itu ya gitu maksudnya. Nah, maksudnya poinnya. Saya pikir ini waras gak sih sebetulnya ini istri kayak begini ini. Itu Tuhan dari atas ya. Lihat manusia itu banyak ngelus dodo kayak gini. Ya. Ini waras gak sih orang-orang ini ya? Duka cita yang remeh-remeh kayak begini, urusan kayak begini dia nangis-nangis. Throwing tantrum gitu ya. Kaki dilempar-lempar dan sebagainya terus dikasih es krim sedikit langsung diem. Ini apa sih sebetulnya gitu? Ya itu loh saya, orang yang nggak mengerti sukacita Injil. Duka citanya di dalam hal yang remeh-temeh, sukacitanya juga di dalam hal yang remeh-temeh. John Piper ya, dia bilang kalimat ya, dan itu disayang kok. Problem manusia itu bukan karena dia itu terlalu suka mengejar kepuasan. Saya sudah pernah ini juga
singgung bagian ini ya, di PA yang kapan atau tahun lalu. Problem manusia itu bukan karena dia itu suka mengejar pleasure, kenikmatan, kepuasan, satisfaction. Kita seringkali kok bicara gitu dari kasus Kristen bisa ada yang ngomong, jangan suka mengejar kepuasan, kenikmatan, pleasure itu dosa gitu kan ya. Mesti menguasai diri, saudara familiarkan sama khotbah kayak gini kan. Kira-kira jangan mengejar kenikmatan gitu. Tapi John Piper bilang problemnya bukan di situ. Problemnya bukan karena manusia terlalu mengejar kenikmatan atau kesukaan. Problemnya itu manusia terlalu cepat puas dengan hal-hal yang gitu. Maaf ya pakai contoh ini. Tai kucing lu bilang enak gitu. Maaf kasar sekali ya contoh ini. Tapi sudah mengerti kan maksud saya. Lu tai lu puja-puja, lu makan-makan, lu bilang ini problem saya dalam kehidupan manusia. Terlalu cepat puas dengan kotoran anjing dan dia puas. John Piper bilang ini lagi kehidupan manusia yang berdosa. Bukan karena dia terlalu mengejar kepuasan, karena Tuhan menciptakan kita juga untuk dipuaskan juga. To be human is to enjoy. Jadi manusia itu perlu enjoy sehingga bisa. Kita bukan Kristen yang anti enjoyment, tapi yang ditekankan di situ. Kejarlah the highest enjoyment, kejar yang paling puncak gitu. Jangan yang remeh-remeh. Itu kurang ambisius berarti hidupmu. Cuma kecil-kecil gitu dikejar. Itu nggak ada kualitasan zaman ini ya. Kalau ingin bahasa dunia gitu. Bukan sesuatu yang berharga. Terakhir saya, ini terakhir ayat yang ke-26 setelah ayat 25. Jadi Paulus kemudian mengakhiri, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani apa? Hukum dosa. Ini saudara juga mesti mengerti ya terakhir ini. Jangan salah baca jadi loh. Sudah bagus-bagus masuk ayat 25 akhirnya diakhiri dengan kalimat schizophrenic lagi gitu. Maksudnya kan maksudnya ini bisa dibaca kayak gini. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya ya sudah begini aja. Jadi kalau saya lagi dikuasai akal budi ya taat menguasai hukum Allah. Tapi kalau lagi dikuasai dosa ya sudah keseret gitu. Jadi antara taat keseret balik ke square one lagi ini balik ke pembicaraan pertama saya. Kalimatnya nggak boleh dibaca seperti itu saya. Ini adalah satu kalimat tantangan maksudnya. Jadi ini maksudnya di sini adalah jadi kalau saya parafrase. Jadi sekarang kamu punya dua pilihan ini. Kalau kamu mau hidup dengan akal budimu, kamu akan melayani hukum Allah. Tapi ya, kalau kamu akhirnya hidup dengan ini, tubuh insani itu sebetulnya, saya pakai bahasa Inggris itu sebenarnya flesh. Kalau kamu dikuasai oleh kejagingan, mungkin lebih gampang dari istilahnya. Karena tubuh itu kan salah mengerti ya, seolah-olah tubuh ini jahat. Kita nggak mengajarkan tubuh jahat, bukan. Tubuh kan juga ciptaan Allah. Jadi begini saya maksudnya. Kita hidup ini ya sudah tahu berarti sekarang rahasianya sudah dibuka. Kalau kamu mau hidup dengan akal budimu, ya, kamu melayani hukum Allah, tapi kamu diseret oleh kedaginganmu, ya sudah kamu jadi budak dosa. Kamu akan melayani hukum dosa. Ya. Saudara tahu dong jawabannya yang mana? Jawabannya yaitu seharusnya kita hidup dengan akal budi kita. Ini menarik ya. Tadi kan kita bilang even pinjem pakai Agustinus ya, antara tahu kehendak duit lalu kita pakai Agustinus, ternyata persoalan di kehendak gitu kan ya, persoalan bukan di mind. Tapi terakhir Paulus mengakhiri juga dengan apa? Dengan mind yang sudah disucikan. Nah maksudnya ini seperti kalau sudah baca tadi persoalannya kehendak, sekarang ternyata orang yang benar hidup karena akal budi lagi. Loh kalau itu mind, sebenarnya mind apa kehendak gitu kan, sudah kita bisa bingung gitu ya. Maksudnya begini sih, persoalan keterpecahan pikiran itu karena keterpecahan kehendak. Tapi kalau kehendak sudah diberesin, ya kita bisa dengan full hearted, dengan sepenuh hati mengasihi Tuhan, mengerti sukacita Injil itu tadi sepenuhnya, main jadi beres gitu. Main kita itu jadi beres. Jadi dengan akal budi yang sudah dikuasai oleh ya ini arah hati yang benar itu tadi. Kita punya pikiran ya, kita punya pemikiran. Juga akan menjadi pemikiran yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani hukum-hukum Allah. Nah, biasanya poin ini ya. Jadi jangan bingung seperti kayak soal tadi ngomongin kehendak, sekarang kok jadi akal budi akhirnya gitu ya. Karena pada akhirnya akal budi juga akan ditebus. Kalau kehendak kita ditebus ya, akal budi juga akan ditebus juga. Ini semuanya dibawa kepada Tuhan. Tapi kita mesti sadar ya, itu ayat 25 ya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Only by Jesus ya. Cuma hanya karena oleh Kristus saja. Kalau kita dari kekuatan kita sendiri ya sudah paling tinggi cuma jadi orang moralis. Nah, orang moralis ya.
Saudara tahan-tahan, ya kasih tolong orang, dan sebagainya, tahan, mesti sabar, dan sebagainya, nggak balas dendam. Saya percaya loh, bisa ada kekuatan seperti itu, mungkin gitu, tapi sebatas moralis gitu. Dan keagamaan seperti itu sifatnya itu selalu eksternal, di luar, nggak betul-betul dari batin kita. Suatu saat itu jebol, nggak ada orang bisa tahan. Suatu saat itu jebol, nggak ada orang tahan melakukan kewajiban agama yang sifatnya itu lahiriah terus itu nggak tahan. Suatu saat itu saudara sudah enough is enough gitu ya, sudah muat dengan itu. Karena apa? Karena kerohanian lahiriah, bukan kerohanian batiniah. Nah, Paulus itu mengajak kita untuk masuk ke dalam batin kita. Ternyata dia mendapati yaitu pergumulan kayak gitu. Kalau diakhiri dengan kalimat celaka, tapi ada Yesus Kristus. Ya, karena ada Yesus Kristus maka ada kelepasan.